Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim. Saya dari instansi Basarnas dengan unit kerja penempatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan dengan jabatan sebagai rescuer pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai form logbook manual tentang pengecekan peralatan SAR sebelum dan sesudah operasi SAR serta tata cara pengisian pada form tersebut. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu dari desain form logbook pengecekan peralatan SAR baik sebelum dan sesudah operasi dengan desain seperti ini. Sedikit menyampaikan bahwa form logbook yang dibuat ini disesuaikan dari referensi yang ada pada Pedoman Pemeliharaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor PED 17 tahun 2021 dan sudah disesuaikan dengan checklist penyiapan dan pemeliharaan peralatan SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan. Jadi dengan form logbook ini dapat membantu pemantauan kesehatan peralatan SAR setiap sebelum dan sesudah digunakan dalam kegiatan operasi SAR maupun pada saat latihan dengan menggunakan peralatan SAR, sehingga bila mana ada kerusakan peralatan sewaktu digunakan dalam kegiatan dapat diketahui dengan pasti dari pengisian form pengecekan peralatan SAR sesudah digunakan pada peralatan tersebut. Form logbook ini bukan dibuat dengan asal-asalan, namun memang sudah mengikuti dari referensi Pedoman Pemeliharaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor PED 17 tahun 2021. Untuk cara pengisian form ini disesuaikan dengan pengecekan yang dilakukan di lapangan sembari dilakukan pengisian form logbooknya. Kegiatan pengisian form ini dilakukan baik sebelum, yang artinya pada saat peralatan akan digunakan dalam kegiatan, maupun sesudah, yang artinya peralatan telah digunakan dalam kegiatan. Pengisian form ini dilakukan oleh satu orang yang melakukan pencatatan data dengan rekan-rekan lainnya yang melakukan kegiatan pengecekan peralatan SAR. Selanjutnya, data-data apa saja yang perlu diisi, yaitu pertama data sebelum peralatan digunakan dalam kegiatan operasi SAR. Yang pertama ada hari dan tanggal yang harus diisi sesuai dengan hari dan tanggal pada saat peralatan itu sebelum digunakan atau pada saat adanya kegiatan operasi SAR. Yang kedua ada jumlah peralatan dengan jumlah peralatan yang dibawa pada saat dalam kegiatan itu dengan jumlah berapa. Ada contoh seperti membawa life jacket dengan berjumlah 6 life jacket. Yang ketiga ada posisi. Posisi ini adalah posisi peralatan tersebut. Dia terletak di daerah gudang, di daerah shelter peralatan SAR darat, atau di daerah dermaga seperti lift maupun kain sarseta. Yang keempat ada keadaan awal alat, di mana keadaan awal sebelum digunakan dalam kondisi baik apa memang sudah ada tanda-tanda bahwa peralatan tersebut sebentar lagi akan rusak. Kemudian data yang diisi adalah setelah peralatan digunakan dalam kegiatan operasi. Dalam hal ini adalah peralatan tersebut telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan. Dengan data yang harus diisi yaitu melanjutkan dari pengisian data sebelum tersebut, di mana yang diisi yaitu pengecekan yang dilakukan terhadap peralatan yang digunakan. Pengecekan ini dimulai dari memperhatikan seluruh bagian peralatan tersebut bila mana ada tanda-tanda kerusakan. Kemudian yang berikutnya yang keenam ada bagian kerusakan. Pada bagian kerusakan ini ketika dilakukan pengecekan apakah ada kerusakan yang terjadi dalam pengecekan tersebut. Jika tidak ada bisa tidak diisi, namun ketika ada kerusakan wajib diisi kerusakan apa yang terjadi untuk diketahui pengisian berikutnya yaitu pemeliharaan yang akan datang. Nah, pemeliharaan yang akan datang ini dapat disusun sesuai dengan pemeliharaan peralatan tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah keadaan akhir alat tersebut, di mana keadaan akhir alat tersebut ketika dilakukan pengecekan setelah dilakukan apakah peralatan tersebut dalam kondisi baik atau normal, atau peralatan tersebut sudah dalam kondisi buruk atau sudah terdapat kerusakan pada peralatan tersebut setelah digunakan dalam kegiatan. Kemudian setelah semua data telah diisi dapat ditambahkan keterangan lanjutan bila perlu pada bagian paling akhir yang disertai dengan pengisian nama serta tanda tangan petugas yang melakukan pengisian form logbook tersebut. Dan
dan diakhiri dengan tanda tangan penanggung jawab, yaitu kasih sumber daya. Kemudian data ini dapat dilakukan pengisian pada Google Form online sebagai data pembackup atau data penjaga bila mana logbook tersebut mengalami kerusakan atau hilang. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai form logbook tentang pengecekan peralatan SAR baik sebelum maupun sesudah digunakan dalam operasi SAR serta tata cara pengisiannya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi form logbook pengecekan peralatan SAR ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apignam Jagat Samagra. Dan mohon maaf saya mengambil waktu sekejap untuk menindaklanjuti tugas saya mengenai form pengecekan atau mensosialisasikan form pengecekan saya kepada teman-teman semua. Karena ini akan dititik beratkan kepada petugas penjaga nantinya. Jadi ketika ada operasi, begitu muncul berita operasi, petugas jaga tidak hanya melakukan seperti yang dibuat Pak Wahyu, dibuat berita apa, tapi ada tugas juga yang dilakukan petugas jaga lain, yaitu melakukan form pengecekan ini. Ketika ada operasi dimulai, bawa alat. Hari dan tanggalnya disesuaikan dengan operasi pada saat hari itu. Untuk nama alat disesuaikan dengan apa yang dibawa pada operasi tersebut. Dia bisa diisi lengkap sesuai dengan pedoman di peraturan ini dengan kepala badan nasional penerbangan. Bisa juga hanya namanya saja, tapi dibawa bukti lengkap dengan merek dan tahun. Terus di situ dilihat berapa jumlah alat yang dibawa. Alat-alat yang dibawa itu. Kemudian posisinya dilihat apakah dia berada di dermaga semacam ini, dia alat-alat di gudang yang keluar dari shelter, dia diisi semua sesuai dengan posisi alat itu berada. Kemudian keadaan awal alat, nah di sini pengecekan yang dilakukan pertama itu di sini. Alat yang dibawa pertama itu dalam keadaan normal baik, apa memang sudah ada tanda-tanda bahwa itu akan rusak. Jadi dipastikan terlebih dahulu sebelum dibawa dalam kegiatan operasi. Kemudian bagian kerusakan. Jika pada saat kegiatan pengecekan itu terdapat bagian kerusakan, silakan diisi di sini untuk keterangan laporan kepada kasih sumber daya. Dilanjut dengan pemeliharaan yang akan datang. Kalau ada kerusakan, pemeliharaan apa yang akan dilanjutkan gitu? Pemeliharaannya baik dari mingguan, harian atau bulanan untuk tetap mempertahankan kesehatan peralatan SAR yang kita gunakan. Selagi untuk menjaga juga kondisi peralatan kita ya. Kemudian ada keadaan akhir alat. Nah, setelah melakukan pengecekan ini ditulis kembali apakah alat tersebut setelah digunakan operasi, ambil contoh kemarin, jadi setelah digunakan operasi ada bocor lambung kiri. Nah, itu ditulis di situ keadaannya sudah tidak baik. Ditulis dengan keterangan RIP 01 mengalami kebocoran di lambung kiri seperti itu. Nah, setelah dilakukan pengisian ini, saya akan lanjutkan dengan kenapa saya bikinkan dengan Google Form ini sebagai pembackup bila mana form ini hilang atau rusak atau tidak ditahu di mana tempatnya lah. Nah, ini dia terhubung langsung ke email saya secara pribadi. Pengisiannya itu terhubung langsung di email saya sebagai data pembackup. Jadi tinggal di scan saja langsung bisa diisi sesuai dengan data yang ada telah diisi di lapangan sini. Ya, ini bertanya kalau misalkan ada yang itu bilang bagaimana? Nah, karena ini bisa ditulis di keterangan sini atau untuk keterangan lebih lanjutnya ada di lain sini, ada keterangan lainnya di sini. Dia bisa ditulis di keterangan lain sini bahwa alat A hilang pada saat melakukan operasi. Itu disuruh ganti atau gimana? Itu tidak, itu kembali lagi ke kan. Oh, yang tadi pengecekan yang dilakukan tadi, tentunya pada saat itu ada satu senior ya yang mendampingi kita. Itu yang berhak menandatangani di sini senior untuk mendampingi pengecekan peralatan tersebut. Menulis nama serta tanda tangannya. Kemudian setelah pengecekan dilakukan, dia menghadaplah ke kasih sumber daya untuk minta tanda tangannya. Oke, mungkin itu saja.